Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Pondra Siti Putra, nomor absen 29 dari kelas 11 MP1. Dan kali ini saya akan membahas mengenai rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, dari hal itu kita harus ketahui bahwasanya setiap negara itu memiliki kondisi alam dan juga pengelolaan sumber daya alamnya yang berbeda-beda. Hal ini mendorong setiap manusia itu untuk melakukan kegiatan transaksi impor dan ekspor. Nah, apa saja sih peran yang dimiliki oleh rumah tangga luar negeri ini? Yuk kita bahas. Matiin. Yang pertama, peran dari masyarakat luar negeri ialah sebagai pembeli. Nah, dari yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya masyarakat luar negeri itu memiliki kondisi alam dan pengelolaan yang berbeda-beda. Hal ini mendorong mereka untuk mencari produk yang unik dan lebih canggih di suatu negara. Hal ini bisa disebut juga sebagai dengan impor, yaitu memasukkan suatu barang dari luar negeri ke dalam negeri sendiri. Nah, yang kedua, peran dari rumah tangga masyarakat luar negeri ini ialah ia menjadi sebagai penjual. Nah, berhubungan dengan peran yang pertama, yang dimana dari peran yang kedua ini setiap negara itu memiliki pengelolaan yang berbeda-beda. Hal itu mendorong mereka untuk menawarkan barang yang mereka miliki dengan kualitas yang bagus dan juga teknologi yang canggih untuk menarik perhatian negara lain untuk membeli barang-barang yang dimiliki oleh negara mereka, atau bisa dibilang komoditas dari suatu negara, seperti halnya industri, otomotif, ataupun teknologi. Yang ketiga ialah sebagai penyedia tenaga ahli. Nah, dari yang kita tahu bahwasanya setiap sumber daya manusia di suatu negara itu berbeda-beda. Hal ini mendorong suatu negara itu untuk saling membimbing dalam suatu perkembangan teknologi. Sebut saja seperti di negara Amerika bisa membuat mobil listrik, maka di Indonesia akan diadaptasi mobil listrik melalui perusahaan Tesla, sehingga Indonesia juga dapat membuat mobil listrik yang sama seperti yang dibuat oleh Amerika. Dan peran terakhir atau peran yang keempat adalah sebagai investor. Seperti yang kita ketahui, proyek yang sedang dibangun oleh pemerintah saat ini adalah ibu kota Nusantara, yang dimana ada banyak investor yang berdatangan untuk menanamkan modalnya ke dalam IKN, yang dimana investor ini atau penyedia dana untuk suatu proyek akan mendapatkan imbal hasil berupa capital gain ataupun beberapa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia proyek. Nah teman-teman, sekian dari yang saya dapat jabarkan mengenai rumah tangga masyarakat luar negeri. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dah. Om Santi Satya Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.